Pak Risano Chandra ya. Beliau merupakan Head of Intermediary Business dari Eastspring Asset Management. Pak Risano, teman-teman pengen tahu nih, Eastspring ini investment management seperti apa gitu dan historinya seperti apa? Bisa diperkenalkan, Pak? Baik, ya, selamat sore Pak dan rekan-rekan Ajaib serta teman-teman Ajaib ya, Sobat Ajaib semuanya. Oke, jadi saya Risano Chandra, perwakilan dari Spring Investments Indonesia. Ya, kalau dari sisi company sendiri, ya kami sendiri memang sudah ada di Indonesia sejak tahun 2011. Ya, Spring Investments Indonesia kita berdiri di 2019 masuk di Indonesia dan mendapatkan izin sebagai MI sebagai manajer investasi ya yang resmi dari OJK di 2012. Nah, tapi sebenarnya pengalaman kami sendiri untuk pengelolaan dana itu sebenarnya sudah lama ya, sudah lebih dari 15 tahun sebelumnya gitu, dari kurang lebih dari sekitar tahun 1995 kita tuh sudah mengelola produk-produk investasi di Indonesia. Tapi memang pada saat itu kita pengelolaan dana kita itu dari headquarters kita di Singapura, gitu ya. Jadi kalau mungkin teman-teman udah tahu, Spring Investments Indonesia itu bagian dari Prudential PLC. Nah, Prudential PLC itu ada dua bisnis, ada bisnis asuransi dan ada bisnis manajemen investasi. Nah, kalau sister company kami sudah lebih dulu tuh masuk ke Indonesia. Nah, jadi orang-orang biasanya udah lebih kenal ya, Prudential Life Indonesia. Nah, kita dulu dari awal itu mengelola dana-dana investasi dari sister company kita, sehingga sampai di 2012 kita berdiri di Indonesia secara independen dan juga kita mengelola dana-dana untuk masyarakat umum melalui reksadana dan produk-produk investasi lain. Wah, mantep nih Pak ya, mengelola dana dari prudensial ya. Ini pasti besar sekali gitu ya, aset under manajemennya seperti itu ya. Oke. Saya ingin menyampaikan buat teman-teman sekalian ya. Jadi teman-teman sekalian, kita sama Eastspring ini ada promo PD ya teman-teman ya. Kalau teman-teman membeli produk dari Eastspring Investment Management ya, minimum 2 juta gitu ya. Teman-teman berkesempatan memperoleh tambahan cuan ya 100.000 gitu ya, dengan kode promo yaitu THR April, huruf besar semua ya, THR April teman-teman ya. Itu ada sekitar 8 ya Pak ya kalau nggak salah produknya yang ada di Ya. Ajaib ya. Nah teman-teman bisa Ya. pilih ya. Ini siapa cepat ya dapat ya teman-teman ya. Jadi cepet-cepetan aja gitu ya. Bonus investasi senilai 100.000 diberikan dalam bentuk unit produk reksadana Eastspring IDR Fixed Income Fund Class A gitu ya. Nah, ini juga bonusnya 100.000 itu berupa reksadana ya, teman-teman ya. Ini berlaku mulai 22 April ya, mulai dari akhir minggu lalu gitu ya, sampai 28 April. Berarti tiga hari lagi nih ya teman-teman ya, jangan sampai ketinggalan ya karena kuotanya terbatas ya, cepat ya dapat. Oke, kita berlanjut nih Pak Risano ya ngobrol-ngobrolnya. Saya ingin menanyakan gitu Pak ya, terkait dengan kondisi market belakangan ini gitu ya, dan apa dampaknya terhadap reksadana saham, reksadana pendapatan tetap, dan juga untuk reksadana pasar uang. Mohon dijelaskan Pak. Baik, ya, jadi kalau secara umum memang kita melihat ada 3 faktor ya yang saat ini memang mempengaruhi kondisi pasar sampai akhir tahun 2022 setidaknya. Nah, yang pertama itu memang terkait dari sisi COVID-19. Ya, kita mulai melihat adanya proses transisi COVID-19 dari yang sebelumnya pandemi, ini ke banyak negara yang sudah masuk ke endemi. Nah, itu juga yang kita lihat sudah mulai akan mudah-mudahan ya bisa dicapai oleh Indonesia gitu. Jadi di mana-mana dengan negara maju terutama ya yang memang lebih dulu distribusi vaksinnya udah lebih dulu, sehingga mereka memang dari sisi pengurangan atau pencabut bahkan sampai pencabutan pembatasan daripada mobilitas aktivitas masyarakatnya baik itu secara sosial dan ekonomi itu sudah lebih dulu dibuka. Nah, kita juga lihat sudah sekitar lebih dari 111 miliar dosis vaksin itu sudah didistribusi di seluruh negara di dunia gitu ya. Bahkan di dalam negeri sendiri kita saat ini sudah pencapaiannya sudah cukup baik ya, saya rasa dari sisi vaksin pemerintah itu sudah mencapai untuk dosis pertama itu sampai 95,2% dari target ya, sudah 198,2 juta dosis. Nah, di vaksin kedua sudah 78%,
Bahkan sekarang sudah mulai masuk ke booster ya. Booster itu sudah sekitar 15%-an atau sudah sekitar 30 juta orang. Nah, jadi apapun kondisi apa namanya kemajuan dari sisi COVID-19 ini pastinya akan berdampak positif untuk market secara keseluruhan. Ya, jadi ini akan dampaknya positif bagi saham maupun obligasi dan yang lain-lainnya, terutama untuk ekonomi secara umum. Nah, hal yang kedua, memang saat ini ya karena ada hal-hal ya di luar COVID-19 gitu ya, seperti kita tahu ada konflik yang terjadi secara geopolitik di Rusia Ukraina. Ya ini juga ikut mempengaruhi juga sebenarnya dari sisi kemajuan ataupun pemulihan ekonomi global. Itu yang sebelumnya diprediksikan sekitar tumbuh 4,4%-an, ya kemarin sudah direvisi menjadi 3,2%. Tapi kita melihat ya ini masih at least masih positif lah ya ke depannya selama 2022 perkembangan daripada pertumbuhan ekonomi dunia. Ya, Pak Nah, Desano, yang ketiga, Pak ya, Desano, apakah dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia ini positif bagi perekonomian Indonesia, Pak? nah secara umum pastinya konflik geopolitik itu nggak ada yang bagus kalau dilihat dari kacamata sosial gitu ya. Tapi again memang dengan kondisi konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini memang menyebabkan harga-harga komoditas itu naik. Nah kebetulan untuk Indonesia karena kita sendiri adalah pengekspor komoditas yang cukup besar. Nah ini a blessing in disguise. Kita akhirnya dampaknya malahan jadi positif ya untuk Indonesia gitu. Iya. Ya, Aduh. gitu. Ya, yang ketiga tadi Pak, Ya. yang Nah, mempengaruhi market. yang mempengaruhi market yang ketiga kita lihat adalah normalisasi kebijakan, Pak. Gitu, normalisasi kebijakan dari seluruh pemerintah maupun bank-bank sentral dunia. Gitu yang tahun-tahun sebelumnya, 2 tahun terakhir kita melihat kebijakan fiskal itu luar biasa diberikan oleh negara-negara ya pemerintah pada masyarakatnya untuk bisa bertahan di tengah kondisi pandemi untuk dari sisi ekonomi. Gitu juga untuk kesehatan ya. Untuk yang kalau sakit COVID semua ditanggung pemerintah di rumah sakit dan lain-lain. Nah, kita juga melihat dengan adanya perbaikan mulai di 2022 ini, normalisasi pengetatan dari sisi stimulus moneter. Ini juga kita mulai melihat nih pengetatan kebijakan dari sisi kenaikan suku bunga, terutama di Amerika Serikat. Gitu. Yang ini yang memang akan mempengaruhi imbal hasil ya ataupun yield dari obligasi di dunia. Oke, Gitu. baik Pak. Pak, kalau faktor daripada kinerja emiten nih, kita lihat kan kinerja perbankan big cap kita ini kan cukup bagus Pak. Bahkan di atas ekspektasi lah banyak dibilang gitu ya. Kenaikan dari top line maupun bottom line itu belasan persen seperti itu ya. Apakah ini juga turut menjadi pendorong pasar saham kita Pak? Pastinya, betul sekali Pak. Jadi kalau kita lihat memang 2 tahun terakhir ya, bahkan sampai akhir 2021 kemarin, kita lihat saham-saham perbankan kita, terutama yang kapitalisasi besar, dan ternyata di tahun 2022 ini kuartal 1 hasil earnings-nya pun profitnya luar biasa gitu ya, masih bagus banget. Nah itu valuasinya bisa dibilang masih tergolong murah ya, dan sempat ditinggalkan oleh investor lah selama 2 tahun terakhir, sehingga dengan adanya laporan keuangan yang bagus di tahun ini, ya ini otomatis mendongkrak minat daripada investor baik lokal maupun foreign ya untuk bisa masuk terus ke Indonesia. Dan ini pastinya positif sih. Nah kalau Ispring ini beli saham-saham perbankan juga nggak Pak? Minta bocorannya Pak. Yeah. Nah kalau dilihat dari top 10 dari fund fact sheet kedua produk ekuitas kita, produk reksadana saham kita, ada Alpha Navigator dan ada Value Discovery. Itu ada saham-saham perbankan betul, terutama yang kapitalisasi besar juga. Oke, ya nanti teman-teman lihat aja nih di reksadananya Ispring ya ada di Ajaib ya, bisa kelihatan di dalamnya itu saham apa. Ada 7 kalau nggak salah yang bisa dilihat. Oke Pak, kita kembali lagi ke topik kita nih. Kali ini saya mau tarik lagi ke sisi makro Pak ya. Secara umum kan angka inflasi di Amerika Serikat ini cukup tinggi ya, khususnya Amerika Serikat dan Eropa lah Pak, gitu ya, meningkat cukup signifikan gitu ya. Ini apakah ada dampaknya Pak ke Indonesia? Apakah Indonesia akan inflasinya menjadi cukup tinggi juga seperti itu ya? Boleh dijelaskan Pak? Oke, ini terkait inflasi memang menarik ya. Jadi kalau kita bicara inflasi sebenarnya artinya itu tidak selalu melulu negatif gitu ya. Karena sebenarnya inflasi pun bisa dijadikan suatu parameter atau ukuran di mana untuk melihat suatu negara itu pertumbuhan ekonominya mulai berjalan kembali gitu. Tapi memang spesifik di
Eropa dan Amerika Serikat, khususnya Amerika Serikat ya dan Inggris kemarin ya, itu inflasinya memang sudah di luar daripada batas kewajaran dari data historisnya gitu. Jadi di bulan Maret kemarin yang kita lihat itu udah tertinggi ya di Amerika Serikat di level sekitar 8,5%, itu tertinggi sejak 40 tahun terakhir di Amerika Serikat tingkat inflasinya gitu. Jadi memang udah di luar batas kewajarannya gitu. Jadi kalau inflasi itu kan kalau secara umum kita tahu ya ada dua penyebabnya. Yang pertama penyebabnya adalah dari sisi supply ya, cost push, demand pull, inflation yang disebabkan oleh permintaan barang ataupun jasa yang naik, ya ini yang menjadi parameter perbaikan suatu ekonomi di suatu negara. Nah ini bagus sebenarnya, ini karena ini sesuai sejalan dengan pemulihan ekonomi global karena kondisi COVID juga membaik ya. Nah, tapi ada hal yang kedua yaitu cost push inflation, inflasi yang disebabkan oleh daripada kenaikan dari harga-harga dari cost. Nah, ini yang salah satu pemicunya adalah ya tadi kelangkaan energi yang disebabkan oleh salah satunya konflik Rusia Ukraina. Nah, ini yang memang khususnya untuk Eropa ini tidak terlalu bagus sih dampaknya gitu ya. Nah, tapi again untuk secara langsung kalau terhadap Indonesia dengan adanya inflasi di Amerika Serikat dan Eropa sebenarnya nggak ada dampaknya. Itu bisa dibilang kita nggak ada hubungan langsung dampak dari inflasi yang terjadi di sana dan inflasi yang terjadi di Indonesia. Karena so far Indonesia pun inflasinya juga masih relatif rendah dan masih sangat bisa dikendalikan oleh bank sentral kita kok gitu. Ya, jadi secara langsung tidak ada, tapi memang faktor-faktor yang bisa menyebabkan inflasi itu kembali itu yang mungkin memang tetap kita perlu monitor juga sih untuk di Indonesia. Gitu. Ya, kalau saya lihat ini di Indonesia lebih banyak demand inflation gitu Pak ya. Ini apakah cukup baik gitu ya? Di sisi lain infrastruktur kita sudah jauh lebih baik gitu ya. Apakah demikian Pak? Betul, saya sangat setuju Pak. Ya, saya sangat setuju. Jadi memang dengan semakin pemulihan daripada kesehatan ya COVID-19 yang semakin membaik kasusnya, penurunan kasusnya, lalu pembatasan sosial dan ekonomi juga yang sudah mulai dilonggarkan ya otomatis ini kan masyarakat bisa kembali berkegiatan ya baik itu secara sosial dan ekonomi, ya otomatis permintaan akan barang dan jasa itu meningkat dan ini adalah suatu petanda yang bagus dan menunjukkan bahwa memang pertumbuhan ekonomi di Indonesia sendiri itu sudah mulai berjalan. Oke, jadi perekonomian Indonesia ini memang sudah mulai recovery ya, mungkin early recovery ya. Bahkan saya pernah membaca rangkuman rilis dari JP Morgan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 3,5% itu belum mencapai batas limitnya ya. Artinya full itu kan kita sekitar 5%-an ya, sedangkan kita masih 3,5% gitu ya. Jadi betul. Ya kita lihat ini mungkin pertumbuhan ekonomi masih bisa berlanjut gitu ya sehingga sektor real itu masih bisa tumbuh lebih baik seperti itu ya. Nah berkaitan dengan inflasi nih Pak ya. Inflasi ini kan memang dalam investasi ini menjadi sesuatu yang diperhatikan gitu ya. Jangan sampai kita mengalami yang namanya adalah rugi negatif real rate seperti itu ya, di mana inflasinya berapa kita hasil investasinya di bawah inflasi tersebut gitu ya. Nah, betul. Apakah ada nih Pak instrumen investasi ya terutama reksadana di mana Bapak selaku pengelola reksadana gitu ya, ini ada produk yang mampu mengalahkan daripada inflasi ini Pak gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen kira-kira nyantai gitu ya berinvestasinya gitu. Ada nggak yang bisa mengalahkan inflasi nih, Pak? Iya, baik Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang inflasi Indonesia itu kan sangat rendah ya. Jadi di tahun ini sendiri year to date Januari sampai Maret tahun kalender itu hanya sebesar 1,2%. Nah lalu inflasi dari tahun ke tahun atau year on year dari bulan Maret tahun lalu sampai bulan Maret tahun 2022 ini itu juga masih baru di sekitar level 2,64%. Nah jadi instrumen apapun yang bisa menghasilkan atau memberikan kinerja di atas rate tersebut, pastinya namanya bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Meskipun memang kalau kita tarik mungkin agak lebih jauh ke belakang, ya inflasi Indonesia itu rata-rata di atas 7% Pak. Ya, jadi itu mungkin akan lebih menantang lagi juga gitu ya untuk pemilihan instrumen yang jelas.
apa namanya untuk bisa mengalahkan inflasi. Tapi jelas dari produk-produk reksadana yang ditawarkan di market, terutama reksadana dari Eastspring sendiri, yang sudah ada juga kebetulan di platformnya Ajaib, ya kita punya ada reksadana saham, Ya. ya, lalu ada reksadana fixed income, pendapatan tetap, dan ada reksadana pasar uang nih, ini yang resikonya paling terkecil. Nah, kalau kita coba lihat, inflasi tahun ini atau tahunan pun hanya levelnya 2,6% aja. Jadi Hmm. tinggal mencari yang kinerjanya di atas itu, Pak. Nah, kebetulan untuk dua produk reksadana saham kita, ya misalnya kayak Value Discovery ataupun yang Ava Navigator, itu year to date ya per tanggal 21 April kemarin, itu kinerjanya di tahun ini aja ya dari awal tahun sampai 21 April itu sekitar 17 persenan sudah. Oh. Ya, J- jadi itu udah jelas merupakan salah satu alternatif instrumen yang bisa teman-teman pakai untuk bisa berinvestasi dan sekaligus juga mengalahkan inflasi. ya, Nah, jadi mengalahkan. memang paling tinggi, ya. Jadi yang paling tinggi masih di instrumen reksadana saham sih Pak, yang paling menarik ya. Gitu. Ya. Meskipun untuk fixed income pun juga nggak kalah. Kalau kita lihat di reksadana-reksadana fixed income kita, ya selama 3 tahun terakhir itu biasanya rata-rata di atas 7%. Jadi masih tetap menarik juga dengan meskipun dengan risiko yang tentunya lebih rendah ya dibandingkan dengan saham. Ya, kemudian kalau pasar uang, Pak. Ya, pasar uang sendiri kalau kita coba bandingkan dengan rata-rata deposito yang ada di market, bisa dibilang ya kita masih di atasnya lah sedikit gitu ya. Sedikit Tapi ya. memang kalau reksadana pasar uang sendiri kita coba untuk apa namanya memberikan ke teman-teman itu pengertian bahwa lebih reksadana money market itu lebih untuk likuiditas ya karena dengan minimum yang kecil tapi teman-teman bisa mendapatkan imbal hasil yang di atas deposito yang biasanya harus minimal masuk misalnya di atas 1 miliar atau mungkin di atas 100 juta lah untuk Ya. minimum penempatan 3 bulan, 6 bulan gitu bahkan lebih jauh lagi sampai sampai 1 tahun. Tapi kalau di reksadana pasar uang itu kan sangat liquid ya, cair bisa Ya. dicairkan kapan aja di hari bursa dengan imbal hasil yang lumayan juga sih ya. Kalau 1 tahun terakhir itu sekitar 2,9% per tahun. Memang tidak setinggi saham ataupun fixed income. Ya, ya memang kalau untuk reksadana ini mau investor kecil, investor besar dapat keuntungannya sama ya, based on Betul, NAV betul, per unit nih teman-teman ya. Jadi betul. kalau teman-teman pengen mendapatkan bunga misalnya 4% per tahun gitu ya, itu Ya, teman-teman kalau direct gitu ya, naruh di deposito langsung ya, itu uangnya harus di atas 100 juta atau bahkan di atas 1 miliar lah ya. Tapi kalau teman-teman betul. dengan uang ya misalnya membeli reksadana Eastspring ini misalnya lagi ada promo nih ya teman-teman ya, lagi ada promo di Eastspring ini di mana teman-teman kalau misalnya membeli 2 juta aja gitu ya langsung dapat reksadana pasar uang 100.000 nih ya teman-teman ya. Kemudian secara returnnya pun itu lebih tinggi sedikit di atas deposito ya teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman pakai kode promo THR April ya, huruf besar semua. Ini berlaku sampai tanggal 28 April. Siapa cepat ya dapat ya teman-teman ya. Silakan teman-teman. Dan tadi yang cukup menarik dari Pak Risano Chandra tadi ya mengatakan bahwa kinerja untuk reksadana saham Eastspring ini dari awal tahun sampai dengan tanggal 20 atau 21 April ya Pak ya tadi ya, itu sudah Ya, 17%. Ini artinya dibandingkan dengan kinerja IHSG sebagai benchmarknya, ini sudah di atas teman-teman ya. Dan cukup menarik, bisa dijadikan salah satu pertimbangan juga kalau teman-teman ingin investasi santai dengan risiko yang lebih rendah tentunya ya, karena sudah terbagi ke dalam beberapa saham. Teman-teman silakan pilih reksadana saham salah satunya dari Eastspring ini ya teman-teman ya. Oke, Pak, back to the topic ya Pak ya. Saya ingin ya. menanyakan untuk saat ini Pak, jenis reksadana yang paling dapat memaksimalkan aset investor ya, terutama investor retail itu apa Pak? Apakah di saham, apakah saham ini potensinya masih ada kenaikan yang lumayan gitu ya dibandingkan dengan instrumen pendapatan tetap maupun instrumen pasar uang gitu ya, ataukah memang karena suku bunga ini berpotensi naik justru kita harus lihatnya ke reksadana pasar uang gitu. Mohon penjelasannya Pak Risano. Baik.
Ya memang tidak ada jawaban pasti ya untuk setiap individu daripada investor. Nah, yang paling tahu mungkin diri kita sendiri. Nah, ini kembali lagi ke tujuan investasi dari masing-masing kita, gitu ya. Apakah tujuannya untuk jangka pendek, tujuan jangka menengah, apakah tujuan untuk jangka panjang. Nah, biasanya definisinya tuh agak beda-beda tuh ya. Kalau untuk jangka pendek itu kalau menurut secara apa namanya dunia investasi itu di bawah setahun. Di bawah setahun itu minimal setahun itu jangka pendek. Nah, antara 1 sampai 5 tahun itu jangka menengah. Nah, di atas 5 tahun baru jangka panjang. Nah, kadang-kadang nih yang definisinya suka suka tumpang tindih. Kadang-kadang karena kebiasaan cuma naruh di deposito gitu ya, 3 bulan udah jangka panjang. Padahal sebenarnya 3 bulan masih pendek gitu. Iya. Nah, jadi tergantung kembali ke tujuan investasi masing-masing. Kalau untuk jangka panjang, berdasarkan data historical dan memang secara logika juga perusahaan-perusahaan itu yang ada di IHSG pastinya dari tahun ke tahun ingin apa pendapatan mereka, profit mereka, keuntungan mereka terus bertumbuh. Nah, dan jelas ini secara data historis juga menunjukkan bahwa memang harga-harga sahamnya sendiri pun dari tahun ke tahun harusnya sesuai dengan apa proyeksi earnings yang didapat juga bisa naik. Sehingga kalau kita bicara tentang imbal hasilnya aja, pastinya reksadana saham masih yang paling tinggi, Pak, yang paling optimal. Tapi harus dibarengi dengan juga jangka waktu investasi yang lebih panjang juga. Gitu. Iya, holding period tentu saja lebih panjang ya. Jadi tergantung Betul. nih teman-teman mau jangka pendek atau jangka panjang gitu ya. Kalau misalnya jangka panjang dengan return ya kira-kira ya mungkin masih belasan persen ya teman-teman ya. Itu masih cukup bagus loh untuk investasi gitu ya di reksadana saham. Kemudian kalau kita ingin berinvestasi kemudian dari sisi resikonya ini aman jangka pendek ya tentu saja reksadana pasar uang teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman ingin investasi jangka pendek secara direct itu namanya trading ya teman-teman ya. Teman-teman ya harus mempunyai waktu tentu saja dan juga kemampuan ya analisa teknikal gitu ya. Sebetulnya ya kita berinvestasi itu lebih baik jangan trading aja gitu ya karena resikonya besar atau misalnya investasi kalau teman-teman misalnya sudah cukup mengerti boleh saja dikelola secara sendiri dengan beli saham gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya Ya. kalau misalnya kita jangan taruh di satu sisi aja, jangka pendek aja. Harus di mix, ada yang jangka panjang, jangka pendek gitu ya. Supaya Ya, lebih balance. betul. Kalau jangka pendeknya misalnya lagi kondisinya nggak bagus, market yang jangka panjang ini masih bisa menahan dari sisi resiko ataupun nanti juga dari continuation pertumbuhan asetnya itu masih terjaga gitu ya teman-teman ya. Nah ini salah Hmm. satunya teman-teman Hmm. bisa pilih di reksadana Spring Investment Management gitu ya. Oke. Pak Rusano, kalau kita lihat kan inflasi ini di Amerika cukup tinggi gitu. Kemudian the Fed juga akan menaikkan suku bunga. Uh, mungkin bulan depan ada banyak pengamat mengatakan 50 basis point gitu ya. Mau nggak mau Ya, nanti di Indonesia oleh BI ya pada saat RDG dia akan menaikkan suku bunga juga. Kita nggak tahu apakah 25, apakah 50. Tetapi Pak, dampaknya ke reksadana pendapatan tetap karena biasanya gini, kalau biasanya suku bunga naik maka nilai daripada NAB per unit reksadana pendapatan tetap itu akan turun gitu Pak. Ini seberapa tinggi impactnya Mbak terhadap reksadana pendapatan tetap? Apakah kita perlu oke kita jual lalu kita pindahkan ke pasar uang? Bagaimana Pak dampaknya Pak? ya, lagi-lagi sih ya, kalau menurut kami, kalau untuk reksadana pendapat tetap, itu kan untuk kebutuhan jangka menengah ya. Jadi sampai di atas 1 tahun, at least sampai 3 atau 5 tahun. Nah, jadi kalau dalam jangka waktu dekat, misalnya Bank Indonesia akan menaikkan suku bunga, yang pastinya akan berdampak terhadap harga obligasi. Nah, ini biasanya akan terjadi koreksi. Nah, seberapa besar kemungkinan terjadinya koreksi itu yang memang yang tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa tebak juga gitu ya, besarannya berapa. Nah, bisa juga sekarang ini para investor itu sudah mempricing in ya kemungkinan untuk terjadinya kenaikan suku bunga tersebut sehingga mungkin minusnya dari sekarang. Dan ketika nanti dinaikkan tidak ada bahkan mungkin tidak terlalu impact lagi, tidak terlalu berdampak lagi. Itu juga bisa terjadi gitu. Tapi yang jelas memang kalau melihat dari pengaruh yang akan di
akan ada gitu dari kenaikan suku bunga Amerika Serikat sendiri, ya kemungkinan sih pasti Bank Sentral Indonesia juga pasti akan mengadjust ya atau menyesuaikan gitu, dan pastinya ini akan membuat apa namanya, pasar obligasi itu pastinya akan mengalami koreksi entah sekarang atau nanti. Nah, itu seberapa besar itu juga kita harus perlu lihat lagi, tergantung dari likuiditas di pasar. Tapi yang jelas kita nggak perlu panik kalau memang untuk jangka menengah panjang. Saya rasa justru malah biarkan aja gitu. Kalau misalnya terjadi koreksi, malah kita tambah gitu. Tapi kalau memang ya kita punya keyakinan tersendiri bahwa wah ini pasti akan turun dulu nih, mau misalnya sekarang mau di switching dulu gitu masuk ke pasar reksadana pasar uang, boleh-boleh aja sih Pak. Iya, Gitu. dan kenaikan suku bunga ini kan sepertinya juga bertahap gitu Pak ya, jadi nggak langsung secara Betul. Tidak akan drastis ekstrim gitu ya. ya. Iya, Betul, jadi tidak akan drastis dampak gitu. betul dampaknya juga terhadap kinerja daripada reksadana pendapatan tetap tentunya tidak akan drastis juga gitu ya teman-teman ya. Iya, Dan biasanya sih akan minimal lah ya. ya Pak, kalau misalnya tadi Bapak kan mengatakan gitu ya, bahkan mungkin aja saat ini posisinya sudah didiskontokan gitu ya, sudah price in gitu. Eh, Kira-kira apakah saat ini nih harganya sudah lumayan rendah gitu Pak, sehingga nanti juga kalau kita mau masuk ke reksadana pendapatan tetap ya kita mendapatkan harga yang cukup bagus gitu ya, di mana penurunannya itu Ya, sudah mulai terbatas dan kuponnya kan juga cukup lebih tinggi ya daripada deposito gitu ya. Apakah saat ini iya, ya. kondisinya sudah tepat Pak masuk ke reksadana fixed income ini? Ya, kalau memang kita punya sudah punya porsinya untuk kebutuhan jangka menengah, saya rasa saat ini udah merupakan saat yang cukup cukup tepat juga sih untuk bisa masuk ke entry point, masuk ke reksadana pendapatan tetap ya. Gitu, karena memang betul harga juga sudah relatifly murah. Ya misalnya kalau terjadi kenaikan lagi ya mungkin bisa lebih murah lagi sih mungkin, tapi downside potensialnya mungkin lebih kecil gitu. Karena udah terbatas lah gitu ya penurunannya harusnya. Oke, Pak. Oke, itu kira-kira di reksadana pendapatan tetap, Pak. Jadi ya, jadi memang harganya masih cukup rendah gitu ya. Bagaimana Hmm. dengan reksadana saham nih, Pak? IHSG tiba-tiba tadi sempat menghijau, kemudian setelah pasca penutupan market gitu ya, ini kembali terkoreksi tapi tipis hanya 9 poin ya, minus Tipis. Ya, 0,13% gitu ya. Sepertinya ada ya. perlawanan nih dari level terendahnya ya. Mungkin ini level terendah Pak selama kurang lebih satu minggu ya mungkin ya. Ini Ya, level satu terendah mingguan. satu mingguan. Ya, Kemudian balik lagi ke level 7.200-an gitu ya. Ini sepertinya masih ya. ada perlawanan gitu ya. Saya lihat juga saham-saham perbankan juga mulai mengalami kenaikan sesuai dengan kinerja ya daripada kinerja perbankan tersebut yang secara keuangan cukup baik gitu ya. Nah, ini apakah Benar, benar. apakah untuk reksadana saham ini masih ada view nih Pak ke depannya? Dan kalau boleh tahu nih Pak ya, kira-kira level tertinggi untuk IHSG tahun ini dari Eastspring itu berapa Pak sebenarnya? Oke, mungkin saya mau disclaimer dulu karena kita Ya, adalah manajer investasi based on OJK regulation, kita nggak boleh kasih target Pak. Gitu. Tapi saya boleh share apa yang menjadi konsensus daripada market ya atau dari rekan-rekan kita di broker house. Nah, jadi di awal tahun memang target untuk akhir tahun IHSG itu sebenarnya dengan kenaikan asumsi earnings 15% ya atau kenaikan profit itu 15%, target IHSG itu di 7.200. Nah, tapi apa boleh buat, sekarang baru bulan 4, kemarin bahkan sudah sempat menyentuh 7.300, dan sekarang ada di level 7.200, 7.300 ya. Nah, jadi kita memang melihat adanya kemungkinan revisi earnings nih. Karena melihat dari beberapa earnings perbankan yang besar tadi ya, sudah ya. keluar, bahkan di atas ekspektasi. Nah, jadi ada kemungkinan memang untuk revisi earnings. Nah, jadi banyak juga dari dari teman-teman broker house yang kita kenal juga banyak yang cukup optimis bahkan di akhir tahun itu bisa melihat IHSG itu di level 7.800. Nah, dan kalau menurut kita sih lihat harusnya nggak menutup kemungkinan juga bisa bisa mencapai ke level situ ya gitu, karena memang ini baru masih early ya, kita masih melihat banyak seru lah yang akan ada di bursa kita ya, banyak saham-saham baru yang IPO ya dari sektor teknologi yang kita kemarin sudah lihat,
Dan ke depan juga masih ada nama-nama baru yang keren-keren yang kemungkinan akan juga ikut melantai di bursa saham. Nah, ini pastinya akan menarik minat dari para investor ya, investor lokal maupun asing ya, untuk bisa masuk ke Indonesia nih, gitu. Karena memang secara fundamental kita bagus dan secara valuasi kita murah, gitu. Jadi harusnya investor pasti akan tertarik untuk masuk ke Indonesia lebih banyak sih ke depannya. Jadi untuk angka sampai akhir tahun memang ya tebak-tebak buah manggis, nggak ada yang pasti, tapi yang jelas kenaikan itu masih cukup besar sekali potensinya untuk di Indonesia. Baik, ya sekarang masih 7.200, ada potensi ke 7.800 ya, disclaimer all. Ya kalau nggak tahun ini ya tahun depan ya rasanya bisa lah Pak tercapai ya, karena valuasi daripada saham-saham kita tuh masih murah gitu ya. Kemudian perekonomian kita juga bertumbuh cukup baik gitu ya. Pak, kalau boleh tahu nih, selain dari sektor keuangan, kalau secara story gitu Pak ya, apakah ada sektor-sektor lainnya yang menjadi andalan Ispling melihat potensinya nih, kira-kira sektor apa nih Pak yang bakal perform gitu Pak ya di tahun inilah kira-kira? Energi kan awal-awal udah kelihatan tuh Pak, boleh diceritakan? Oke, jadi kalau untuk sektor fokus sendiri, yang pertama kita masih cukup suka dengan sektor perbankan dengan segala dinamikanya ya. Ada perbankan baik itu perbankan konvensional maupun perbankan yang saat ini yang sifatnya digital banking. Nah itu yang kita lihat sudah semakin marak nih. Nah, kedepannya dengan earnings yang cukup menarik juga. Nah itu sektor yang pertama. Jadi perbankan kita masih suka. Yang kedua kita juga melihat sektor telekomunikasi. Ya sektor telekomunikasi dengan semakin kemajuan zaman, kemajuan teknologi, dan juga kondisi pandemi yang memang belum 100% habis, ya ini otomatis sektor telekomunikasi sudah menjadi kebutuhan primer ya. Saat ini kita tanpa telekomunikasi mungkin kita tidak bisa berbicara seperti ini gitu ya. Betul. Nah ini pasti harus pakai telekomunikasi. Di ke depan data menjadi suatu hal yang utama, semua orang akan punya gadget. Ya, kalau kita lihat sekarang hampir semua orang punya gadget gitu, punya smartphone yang menggunakan jasa telekomunikasi. Nah ini juga menjadi suatu hal yang cukup penting di kehidupan masyarakat, dan kita ke depannya pasti masih growing. Karena pasti akan ada perkembangan-perkembangan ya. Kita mungkin sekarang mau menuju 5G dan segala macam gitu. Nah itu juga akan semakin menarik, dan secara cakupan wilayah daerah di Indonesia itu juga belum 100% sudah punya akses terhadap internet. Ya, nah ini ke depan ini kan pasti akan terus diperluas. Nah, sehingga kita lihat ada potensi di situ. Makanya that's why kita masih sangat suka dengan sektor telekomunikasi. Nah, yang ketiga yang saat ini sedang marak memang adalah sektor komoditas. Gitu. Baik itu sektor komoditas yang dengan energy related ataupun sektor komoditas yang berkaitan dengan metal atau khususnya nikel. Ya, karena ini yang berhubungan dengan industri ke depan yang akan sangat booming, yaitu untuk mobil listrik, Pak. Jadi kita tahu mobil listrik itu bahan utamanya adalah baterai, dan baterai mobil listrik itu bahan utamanya adalah nikel. Dan Indonesia adalah salah satu penghasil nikel terbesar di dunia. Ya, itu kita lihat menjadi salah satu yang masih cukup menarik ke depannya. Nah, di luar dengan sektor-sektor lain yang juga kita diversifikasikan di dalam portofolio. Ya. Gitu. Ya, ini kan perekonomian Indonesia masih sekitar ya 3,5-3,6% gitu Pak. Ada potensi ya. Bertumbuh terus gitu ya, karena level konsumsi masyarakat kita kelihatan dari indeks keyakinan konsumen, consumer confidence, penjualan retail gitu ya, retail sales gitu ya, itu kan sudah kembali seperti sebelum pandemi gitu Pak ya. Nah, ini apakah dengan adanya konsumsi dari rumah tangga ini yang sudah mulai kembali normal gitu ya, kira-kira sektor apa sih Pak yang diuntungkan dari sini? Tadi telco ya, saya kira sudah pasti gitu ya, karena termasuk konsumsi juga. Kalau yang lain-lainnya apa nih Pak? Ya, mungkin yang akan late commerce ya tadi ya yang kita tahu seasonal ya, sektor consumer ya pastinya. Sektor consumer yang kalau saat ini kita dalam bulan Ramadan, sebentar lagi juga hari raya, orang-orang udah mulai dapat THR dan udah mulai belanja. Dan ini mulai kelihatan akan tercermin mungkin di kuartal kedua nih, gitu earnings-nya ya. Jadi ini yang mungkin akan membuat sektor consumer juga memberikan kejutan mudah-mudahan gitu ya, karena orang sudah mulai melakukan konsumsi yang cukup tinggi. Meskipun mungkin ya secara seasonal di bulan-bulan ini yang paling tingginya. Cuma tidak menutup kemungkinan ke depannya ketika mobilitas sudah mulai dibuka lagi, seperti kita tahu ya, pariwisata sudah mulai kembali marak, hotel-hotel kembali mulai penuh.
Nah, otomatis ini juga sektor konsumer, orang-orang beli kendaraan baru dan lain-lain. Nah, ini konsumer akan menjadi menarik. Dan selain itu juga kita lihat ada juga beberapa sektor yang masih cukup ketinggalan, seperti misalnya sektor properti, yang tidak menutup kemungkinan ini ya kalau misalnya ekonomi sudah kembali berjalan kencang, ya pastinya ini akan yang terakhir untuk ikut terbang juga nih. Gitu. Iya. Memang sekarang belum ya, sekarang belum. Ya, terkena spillover positifnya ya dari pertumbuhan ekonomi, properti Ya, juga masih bisa dilihat, terutama misalnya hotel-hotel yang tadinya selama pandemi juga agak sepi, tiba-tiba penuh. Nah, dari sisi laporan keuangannya ini biasanya loncat gitu ya teman-teman. Kita tahu sahamnya juga ikut loncat gitu ya. Tadi story-nya cukup menarik ya dari Pak Risano. Tadi ngomong-ngomong soal THR nih Pak ya. Kalau teman-teman dapat THR, bolehlah jangan dikonsumsi semua gitu ya, lebih baik disisihkan untuk beli reksadana. Dengan membeli reksadana dari Eastspring minimal 2 juta rupiah, teman-teman dapat cuma-cuma reksadana pasar uang senilai 100.000. Jadi cuannya udah di depan ya teman-teman ya. Pakai kode yaitu THR April ya teman-teman ya, pada saat beli reksadana di Ajaib untuk reksadana dari Eastspring Asset Management gitu ya. nah Oke. untuk ini mungkin mau sedikit saya tambahkan Pak, Ya Pak. kecuali reksadana money market. Oh, reksadana money market ya, kecuali ya. Ya, Banyak sekali tidak Pak ada. terhitung ya. Kalau untuk yang Betul. lain bisa ya. Ya, ini ada banyak ya teman-teman ya. Ada syariah fixed income amanah, kemudian fixed income fund kelas A, kemudian ada Alpha Navigator gitu ya, ada Value Navigator. Discovery ya. Ini cukup menarik kinerjanya gitu ya. Teman-teman bisa untuk diversifikasi juga atau investasi jangka panjang. Siapa tahu dalam beberapa tahun kemudian teman-teman konsisten ya menyisihkan THR minimal 2 juta gitu ya. Ditambah bonus reksadana pasar uang, nanti teman-teman bisa menjadi sesuatu kayak gitulah ya. Misalnya bisa seharga motor atau bahkan mobil gitu ya kalau konsisten teman-teman ya. Ya, oke teman-teman, kalau ada yang mau bertanya ya silakan bertanya di question box, nanti kita akan pilih, atau udah bisa kita buka nih Pak ya dari question box. Kayaknya Ya, ini silakan Pak. udah Boleh. banyak yang bertanya nih kayaknya. Ya. Kasihan nanti nggak dijawab-jawab nih Pak ya. Oke. Eh, dari ini nih Pak, nih dari Suryanto nih ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menentukan reksadana saham naik dan turun? Apakah berdasarkan IHSG atau berdasarkan MI gitu Pak ya? Nah ini bisa dijelaskan Pak. Nah, mekanisme untuk pergerakan reksadana saham ini pastinya mengikuti pergerakan harga market ya, Pak Suryanto. Jadi NAV dari reksadana itu akan dihitung malam hari atau sore hari setelah penutupan market atau penutupan IHSG di hari ini atau di hari tersebut. Gitu. Jadi nanti pergerakan turun atau naiknya tergantung dari saham-saham yang kita miliki di dalam portofolio produk reksadana kita. Ya, misalnya kalau produk reksadana kita ada isinya 40, kalau 30-nya naik signifikan, lalu 10-nya turun, ya di total-total harusnya NAV di hari itu akan naik. Ya, maka besok hari akan dipublish untuk umum informasinya bahwa NAV dari reksadana tersebut harganya naik gitu Pak. Nah, untuk NAV sendiri teman-teman bisa lihat di Ajaib ya, NAV, pergerakan NAV daripada portofolio reksadana teman-teman gitu ya. Jadi nggak bakal ketinggalan. Kalau dulu saya ngeliatnya di koran tuh Pak, bener-bener di koran Kompas yang bagian ekonomi atau bisnis Indonesia gitu ya. Ada NAV Ya, reksadana banyak banget gitu ya. Kalau sekarang kita cukup lihat di aplikasi, silakan teman-teman beli reksadanya Eastspring melalui aplikasi Ajaib gitu ya. Nanti teman-teman lihat hasilnya gitu ya. Terutama reksadana ini sangat bagus untuk investasi jangka panjang, dan tadi juga kinerja daripada kinerja reksadana Eastspring yang saham ya, itu sampai dengan bulan April gitu ya, itu lumayan 17%. Nah, ini teman-teman kira-kira yang direct investing ya ke saham, kira-kira apakah mampu mencapai kinerja tersebut gitu ya. Kalau enggak ya boleh di split lah gitu ya teman-teman ya. Oke Pak, kalau ya, betul. misalnya untuk pemula banget nih Pak ya, misalnya baru berinvestasi gitu, kira-kira reksadana apa nih Pak yang cocok? Nah, tentunya kalau benar-benar ya sebenarnya kembali lagi ke ini ya, ke tujuan investasi dan profil risiko Pak.
yang perlu kita apa namanya apa penting juga kita perhatikan profil risiko. Jadi biasanya sebelum on board masuk menjadi nasabah di Ajaib akan mengisi profil risiko ya, surveinya dulu. Nah, dari situ akan kelihatan kita profil risikonya itu moderat, apa namanya, atau agresif gitu. Nah, biasanya di situ akan juga bisa dilihat produk-produk yang profil risikonya moderat apa aja, lalu kalau agresif apa aja. Nah, tapi secara teori memang untuk nasabah pemula untuk nyoba dulu, betul nggak sih kalau saya masukin duit segini saya bisa dapat kembali returnnya sesuai dengan imbal hasil yang dipublish misalnya. Nah, paling gampang, paling mudah dengan resiko yang paling rendah, kita bisa sarankan masuk ke reksadana pasar uang atau reksadana money market gitu dengan resiko yang paling rendah, tapi tentunya pastinya imbal hasilnya juga tidak setinggi atau semaksimal di reksadana saham yang paling agresif, resiko paling tinggi. Gitu. Jadi bisa dicoba yang paling rendah dulu, baru naik ya ke reksadana fixed income, nanti baru lagi naik bisa ke reksadana saham ataupun nanti digabung atau di apa namanya di balance ya antara tiganya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, kalau reksadana pasar uang kita enak ya teman-teman ya. Tiap hari ngeliatnya tuh bertambah terus Ya. uangnya ya. Tapi ya Ya. returnnya juga kecil gitu ya. Kalau di reksadana saham, Hmm. teman-teman boleh apa? Misalnya ngeliat tadi ya, 4 bulan kenaikannya 17% kayak gitu ya. Nah, ya ini karena awal tahun tuh biasanya kencang banget ya IHSG ya teman-teman ya. Ya, saya sarankan kalau ingin melihat gitu ya kenaikan 17%, ya yang jelas holding periodnya tuh harus lebih panjang jangka waktu investasinya gitu ya, misalnya kan 1 tahun atau lebih ya teman-teman, ada potensi tuh mencapai apa kinerja tersebut gitu ya. Ya memang untuk yang pemula lebih baik ya bersabar dulu ya, dikit, jangan melakukan apa buy sell di reksadana, lebih baik dikit, kalau bisa reksadana saham 1 tahun atau bahkan di atasnya atau 5 tahun gitu ya, kinerjanya akan lebih terlihat lagi gitu ya. Nah, ini ada yang bertanya Ya. lagi nih Pak ya. Ingin tanya mengenai market obligasi nih. Ini dari Ticker Trick ya pertanyaannya ya. Oke, pertanyaannya adalah, izin tanya Pak, apa yang terjadi dengan market obligasi belakangan ini sehingga market ini terkoreksi gitu ya. Maksudnya adalah market untuk yang obligasi gitu ya. Akibatnya banyak produk LDPT, reksadana pendapatan tetap maksudnya ya, yang ikut terkoreksi secara rata-rata Pak. Terima kasih Pak. Betul. Ya, seperti yang tadi kita mungkin sudah obrolkan juga dengan apa tadi ya kita sudah obrolkan bahwa memang ada hubungannya dengan rencana kenaikan suku bunganya The Fed Amerika Serikat ya atau Bank Sentral Amerika Serikat yang mana akan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunganya entah 25 basis point atau 50 basis point, tapi yang jelas akan naik dan masih akan naik lagi kurang lebih 4 sampai 5 kali lagi sampai akhir tahun gitu di tahun ini. Jadi masih kemungkinan naik terus gitu ya. Nah, ini yang akan otomatis mempengaruhi daripada pergerakan market obligasi Amerika Serikat. Nah, setelah dari sana otomatis karena yield atau imbal hasil obligasi di dalam US dollar Amerika Serikat itu sendiri juga bergerak, ini mempengaruhi pergerakan market secara dunia, secara global. Yang otomatis ya ini menyebabkan market obligasi apa di Indonesia pun ikut terkoreksi itu karena ekspektasi daripada kenaikan suku bunga ya dan akan dibarengi dengan kenaikan yield. Nah, tentunya penurunan harga akan terjadi di situ. Sehingga itu menyebabkan koreksi. Ya, ya ini memang kalau kita lihat ya di US sudah menaikkan suku bunga 25 basis point, di Indonesia sendiri memang belum menaikkan suku bunga ya teman-teman ya. Jadi ini keuntungannya adalah ketika nanti The Fed naikin, kita mempunyai cadangan peluru untuk menaikkannya itu cukup banyak gitu ya. Ditambah lagi ya memang GWM kita sudah dinaikkan gitu ya. Ini yang membuat bisa ngerem inflasi sedikit lah ya, meskipun efeknya tidak seperti kenaikan dari suku bunga gitu ya. Kemudian kita berlanjut lagi nih Pak, ada yang bertanya lagi. Ini dari pertanyaan adalah yang membeli portofolio saham perusahaan gitu ya. Nah, ini memang apa ya maksud pertanyaan, MI yang membeli portofolio saham perusahaan gitu ya. Nah, ini MI ini kan memang ini ya Pak ya. Misalnya reksadana saham berinvestasi di instrumen investasi saham. Nah, apakah ini sebagai pemilik bisnis yang diakui kayak gitu ya, sebagai
ya benar-benar owner dari perusahaan ini, apakah statusnya gimana Pak? Atau sekedar nama aja atau gimana gitu ya? Nah, kalau ini mungkin kembali ke basic ya, tentang bagaimana pasar saham itu bisa terjadi sampai sehingga kita beli saham. Nah, sebenarnya simple mirip sama dengan pasar apa ya, pasar tradisional yang kita bisa beli sayur mayur gitu ya. Iya, Kalau di pasar tradisional kita bisa beli sayur mayur, daging dan lain-lain. Nah, kalau di dunia pasar modal yang diperjualbelikan ya saham atau porsi dari suatu kepemilikan suatu perusahaan iya, tertentu. Nah, Nah, kalau selama porsi saham yang kita beli itu bukan saham mayoritas, ya kita tidak bisa mempunyai hak atau privilege khusus untuk memberikan suara dalam mengatur si perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya ya kita hanya memiliki hak sebagian ya sesuai dengan jumlah saham yang kita beli dari perusahaan tersebut, dan tentunya kalau misalnya terjadi keuntungan ya dan perusahaan tersebut membagikan dividen, ya kita entitled, kita berhak untuk mendapatkan pembagian keuntungan dari si perusahaan tersebut. iya, Meskipun memang kita bukan sebagai direksi dari perusahaan tersebut ya, bukan staf permanen gitu ya. iya, Tapi iya, kita pemilik, sebenarnya kita pemilik dari perusahaan tersebut secara tidak langsung. Bahkan ya kalau kita beli sahamnya ya sebenarnya secara langsung, tapi kita minoritas. Ya, karena minoritas kepemilikannya ya maka tidak iya, punya suara gitu. Tapi sebenarnya kita resmi, kita karena tercatat kita sebagai pembeli saham perusahaan A, ya kita termasuk dalam kepemilikan saham perusahaan yang dikopublikan atau yang listed tersebut ya, gitu ya. iya. Pemilik daripada perusahaan resmi ya, dan juga memang Ya, kepemilikannya ini yang apa, publik ya. berupa berupa investor institusi lah kira-kira gitu ya. Kalau kita beli Iya, saham BCA kita betul. tercatatnya kan individu. Kalau reksadana yang Ya, membeli itu investor institusi ya, di mana iya, cangkangnya itu adalah reksadana sebetulnya ya. Nah, reksadana, KIK betul. Pak, sepanjang pengalaman Bapak nih, tentu saja kan sudah lama ya di pasar modal. Apakah pernah ada reksadana yang kepemilikan sahamnya di suatu perusahaan publik itu cukup besar, kemudian bisa menaruh orang di sana gitu. Jadi pemegang, termasuk pemegang saham mayoritas lah gitu. Apakah pernah ada nih, Pak? Sepengetahuan saya sih belum pernah, Pak. Belum pernah Kalau ya? untuk reksadana ya. Kalau untuk reksadana belum pernah, karena toh kita di dalam reksadana itu dibatasi juga kan untuk pembelian saham, porsi saham tertentu, Oh, gitu oke. ya. Jadi kan kita saat ini dalam satu portofolio reksadana saham, kita dibatasi oleh aturan OJK untuk reksadana konvensional ya, hanya maksimal 10% dari total dana kelolaan suatu reksadana tersebut. Gitu. Jadi misalnya kayak apa namanya value discovery, dana kelolaannya 3 triliun. Nah, Wah, maka kita hanya diperbolehkan untuk per saham itu maksimal 10% atau 300 miliar. Nah, ya, saya rasa untuk 300 miliar untuk kepemilikan di suatu misalnya saham perbankan yang besar itu belum iya, cukup tuh untuk bisa menjadi betul. ya pemegang saham yang mayoritas gitu. Iya, betul, Pak. BRI aja 1.000 triliun lebih gitu ya. Ini Betul. Jadi kalau kita baru 200 miliar, 300 miliar belum bisa. belum bisa sebetulnya ya gitu. Dan yang Iya. dipilih oleh Iya. Ispring Investment Management ini adalah tentu saja emiten-emiten yang blue chip sahamnya gitu ya teman-teman ya. Sehingga ya Ya, market cap-nya pun cukup besar kayak gitu ya. Jadi ini dari betul. sisi resiko mungkin ini bisa menjadi security lines ya, semacam kayak Ya. yang pembatas itu ya untuk kita tidak terjebak kepada resiko yang terlalu besar kayak gitu ya. Likuiditas. Iya. Iya. Betul. Dari sisi performance-nya juga bisa didorong oleh kinerjanya gitu ya. Oke, Betul sekali, Pak. ya Pak. Mungkin ini pertanyaan terakhir Pak dari saya ya. Bagi Mm-mm. investor pemula nih Pak, lagi-lagi ya, karena kan di Ajaib ini investornya banyak yang muda-muda nih Pak nih ya. Apa saja sih yang hal-hal yang harus diperhatikan ya agar ketika berinvestasi ya uang yang dimiliki nih dapat secara konsisten itu bertumbuh lah kira-kira gitu Pak ya. Sehingga ya kalau misalnya aset yang dimiliki itu bertumbuh, uang yang dimiliki itu bertumbuh kan ini juga bisa membantu membiayai kehidupan kita gitu Pak ya. Taraf hidup kita juga akan lebih baik di masa depan gitu ya. Nah kira-kira ada hal-hal yang perlu diperhatikan nggak nih Pak dalam berinvestasi supaya uang yang dipegang ini bertumbuh gitu Pak? Ya,
Jadi semua ini sebenarnya sudah diwakilkan dengan produk kita yang tersedia di Ajaib gitu. Jadi untuk kita bisa sukses berinvestasi banyak ya pakem-pakem atau tips-tips yang perlu kita lakukan. Salah satunya adalah tidak menaruh satu telur dalam satu basket aja, tapi dalam beberapa keranjang gitu. Harus diversifikasi Iya. intinya. Nah, diversifikasi itu satu. Nah, otomatis kalau kita beli suatu reksadana itu kita belinya portofolio itu sudah banyak isinya sudah terdiversifikasi. Jadi kita nggak hanya beli satu efek saham tertentu aja. Nah itu sudah diwakilkan oleh produk reksadana. Nah yang kedua, reksadana ini kan juga dikelola oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya, gitu ya, memiliki kualifikasi, sertifikasi, dan jelas memang udah mendapatkan izin juga dari OJK untuk sebagai pengelola investasi. Jadi ini udah tidak perlu lagi dikhawatirkan dari sisi pengelolaan dananya. Jadi uang-uang atau dana-dana investasi Anda sudah berada di dalam tangan yang tepat gitu ya. Dan yang jelas untuk bisa sukses berinvestasi kita tentukan dulu nih tadi kembali lagi tujuan investasinya ya untuk apa. Jadi kita sesuaikan dengan instrumennya dan yang pasti harus bisa disiplin ya, harus bisa disiplin berinvestasi, jadi nggak gampang panik gitu ya, dan kalau bisa disiplin masuknya itu bertahap aja kalau memang untuk jangka panjang gitu. Konsisten Jadi ya. jangan konsisten, betul Pak, Ya. kuncinya di konsistensi tapi bukan di suatu keberanian kayak langsung habis-habisan gitu, jangan kayak gitu, tapi lebih bertahap, konsisten ya. Mestinya kalau berdasarkan data-data historis dan pengalaman dari teman-teman yang memang juga sudah pernah melakukan investasi dalam jangka panjang, sukses berinvestasi itu bukan hal yang sulit. Iya. Jadi saya juga memang pernah Pak berinvestasi yang kira-kira jangka menengah lah, kurang dari 3 tahun Pak, kira-kira 2,5 tahunan gitu ya. Uang saya konsisten setiap bulan 1 juta gitu Pak ya. Dan saya mendapatkan 30 juta lebih, padahal kalau saya hitung per bulannya itu cuma 22 jutaan gitu ya. Dan itu bisa saya gunakan untuk membayar kuliah dan lain-lain gitu ya. Jadi saya Ya. ini buat teman-teman nih, kalau beli reksadana pegang yang sepanjang mungkin lah kalau bisa ya. Mau reksadana pasar uang, pendapatan tetap, atau misalnya saham, 1 tahun lebih lah, atau 2 tahun, atau 2 tahun bahkan lebih gitu ya. Itu nanti hasilnya akan kerasa banget teman-teman ya. Ya kita lihat aja tiba-tiba reksadana eSpring 4 bulan nih kenaikannya 17%. Kalau teman-teman pegang dari 2 tahun yang lalu mungkin udah lebih teman-teman gitu ya. Dan Betul Pak, semakin lebih panjang Pak. ya semakin panjang semakin baik sebetulnya ketika kita Yes. berinvestasi di reksadana. Dan Ya. reksadana ini juga memang secara legalitasnya itu memang sudah sangat-sangat legal ya Jelas. teman-teman ya. Ada undang-undangnya semua dari pasar modal gitu ya. Dan ada peraturan-peraturan yang mengatur kira-kira yang mengelola ini harus punya sertifikasi gitu ya. Dan juga kalau kita lihat juga ya memang departemennya bahkan diatur itu di peraturan untuk manajer investasi yang ada di OJK gitu ya. Pak, kita pengen tahu Pak, alasan kenapa kita berinvestasi di eSpring Investment Management ini Pak. Oke. Nah, yang pertama yang jelas kami ya adalah manajer investasi yang resmi yang memiliki izin dari OJK. Itu hal yang penting. Nah, yang kedua, saya rasa kita juga punya reputasi yang cukup baik karena dari sisi total dana kelolaan ya as per akhir Desember 2021 kita kelola sekitar 84 triliun rupiah dan itu menempatkan kita di top 3 atau 3 perusahaan terbesar MI yang ada di Indonesia. Wow. Gitu. Nah, kita juga sudah punya berbagai macam menerima berbagai macam award ya atau penghargaan untuk reksadana terbaik, termasuk reksadana Alpha Navigator, reksadana Value Discovery, dan juga reksadana IDR Fixed Income tadi juga sudah berulang kali dari tahun ke tahun mendapatkan penghargaan dari berbagai institusi ya sebagai reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap terbaik. Dan juga yang paling gampang nih, di Indonesia itu banyak sekali manajer investasi, ya mungkin sekitar 80 lebih. Tapi yang jelas kalau teman-teman beli lewat Ajaib, ini sudah diwakilkan untuk memilih MI yang punyai reputasi baik, karena kalau nggak akan menjadi mitra dari Ajaib nih. Gitu. Jadi udah dipilihkan memang MI yang punya reputasi yang jelas, ya bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi udah nggak perlu lagi pusing-pusing keluar sana cari-cari
yang ada di Ajaib saya rasa semuanya udah terfilter dengan baik ya, dan apa namanya ya tinggal pilih aja gitu ya. Iya, Mungkin dari ujung-ujungnya itu sih tadinya reputasi ya, dan track record ya. iya. Jadi Ispring ini bukan manajer investasi yang kaleng-kaleng teman-teman. Ini betul-betul yang salah satu big tiga besar lah di Indonesia gitu.